Balapan chaos karena cuaca, drama pergantian motor sana-sini sangat membingungkan dan prediksi seluruh orang di dunia juga salah. Itu termasuk dengan prediksi admin juga. Johann Zarco keluar sebagai pemenang baru, sekaligus pemata dominasi kemenangan 22 kali milik Ducati. Zarco menunjukkan keperkasaannya di atas motor Honda RC Tuan Trevi dan membawa motor ini ke jalur kemenangan perdananya setelah terakhir kali menang di MotoGP Amerika 2023 lalu lewat Alex Rins. Balapan sudah kacau sedari awal warm up, dan semua pembalap masuk ke dalam pit lane untuk mengganti motor dengan settingan basah. Namun jalannya balapan harus ditunda lagi lantaran bendera merah dikibarkan. Setelah menunggu beberapa menit, pembalap keluar dengan ban basah, namun hampir setengahnya lagi masih kembali lagi ke dalam pit untuk mengganti motor ke settingan kering kembali. Alhasil, setengah dari pembalap yang masuk kembali itu dikenai hukuman double long lap penalty. Lalu, balapan dimulai dengan start yang bagus dari Marc Marquez. Ia diikuti oleh Fabio Quartararo di posisi kedua. Namun, nasib naas kembali menghampiri Francesco Bagnaia yang lagi-lagi harus terjatuh seusai diseruduk oleh Enea Bastianini. Joan Mir juga ikut terjatuh seusai bersenggolan dengan Johann Zarco saat dia mencoba untuk menghindari tubuh Bagnaia yang berada tepat di depannya. Awal balapan ini, Quartararo nampaknya mulai memberikan gap dengan Marquez. Terlihat pula ada Viñales yang berhasil menyalip Brad Binder, dan di lap kedua ini beberapa pembalap seperti Alex Rins, Marco Bezzecchi, dan Francesco Bagnaia langsung mengganti motornya. Lalu di depan, Alex mulai mendekati sang kakak dan berhasil menyalipnya saat memasuki tikungan. Alex naik ke posisi kedua dan di lap berikutnya, Quartararo mulai menjalani long lap penalti pertamanya. Ia langsung kehilangan posisi terdepan dan disalip oleh beberapa pembalap yang ada di belakangnya. Pada lap berikutnya, Quartararo mulai merangkak naik dan menyalip Binder. Kini ia mulai fokus untuk mengejar Viñales yang berada di depannya. Terlihat juga ada Bagnaia yang di overlap oleh rombongan terdepan. Pada lap keempat ini, giliran Alex dan Aldiger yang mulai menjalankan long lap penalti pertamanya. Keduanya langsung kehilangan beberapa posisi, namun nasib tak beruntung harus menimpa Quartararo dan Binder, di mana keduanya sama-sama terjatuh di tikungan terakhir. Binder masih bisa lanjut, namun motor Quartararo sudah tidak bisa nyala lagi. Alex mulai memperbaiki posisinya dengan menyalip Acosta. Dan di lap kelima ini, rombongan depan semuanya langsung menjalani long lap penalti secara bersamaan. Terpantau juga, Marquez masih tetap memimpin jalannya balapan sementara. Pada lap yang sama, kamera memperlihatkan Quartararo yang tengah marah-marah kepada para marshal. Kamera kembali menyorot ke depan duo pembalap KTM, yakni Acosta dan Viñales, yang masuk ke dalam pit lane untuk mengganti motornya. Di depan, Marquez yang nyaman memimpin kembali menjalani long lap penalti keduanya, sembari Alex yang ikut melebar karena kondisi lintasan yang makin basah. Alex disalip oleh Aldiger dan Aldiger pun memimpin jalannya balapan atas Marquez Brother. Menjelang lap selanjutnya, Marquez Brother langsung masuk untuk mengganti motor mereka. Marquez dengan cepat langsung berpindah motor dengan diikuti oleh Alex. Terlihat juga ada Fernandez dan Bagnaia yang juga sama-sama ikut mengganti motor. Di lain sisi, Aldiger masih nyaman memimpin balapan walaupun sudah mulai susah untuk belok karena lintasan yang kian basah. Kini Rins terlihat mulai mendekati Aldiger, namun lagi-lagi di lap ke-7 ini Binder harus kembali terjatuh, dan jelang lap berikutnya Aldiger langsung masuk mengganti motor ke settingan basah, namun Rins masih tetap ngegas di lintasan. Kemudian ada Fabio Di Giannantonio dan Lorenzo Savadori yang juga ikut mengganti motor. Lalu kamera tertuju ke Johann Zarco yang terlihat memimpin jalannya balapan dan Marquez berada di posisi kedua. Namun ia kehilangan posisinya seusai disalip oleh Oliveira. Namun akselerasi motor dari M1 milik Oliveira masih kalah telak dari Marc Marquez. Dan lagi-lagi ia juga harus disalip oleh Alex juga di lintasan lurus, dan di depan Zarco nampaknya masih sangat nyaman memimpin balapan. Lalu Alex berusaha untuk mengejar Marquez yang berada di posisi kedua.
Pada lap ke-11, Acosta mulai mendekati Oliveira dan benar saja di tikungan ketiga, Acosta menyalip Oliveira dengan sangat mudah. Lap demi lap, Zarco masih tetap pada ritme balapan yang bagus sampai-sampai ia mengoverlap Bezzecchi. Dan di lap ke-20, nasib naas menimpa Oliveira, ia mengalami high side dan terjatuh. Satu lap setelahnya, giliran Alex yang terjatuh. Ia langsung membangunkan motornya dan langsung melanjutkan balapan. Namun 3 lap menjelang berakhirnya balapan, ia justru terjatuh lagi. Hingga lap terakhir, posisi tetap tidak mengalami perubahan apapun. Johann Zarco sukses keluar sebagai pemenangnya dengan diikuti oleh Marc Marquez di posisi kedua dan Fermin Aldiger di posisi ketiga.